Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurul Aziza, mahasiswa semester 2 dari program studi PGSD Kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi, MPD. Selamat menyaksikan. Dengan menonton video pembelajaran ini, penonton diharapkan dapat A. Menjelaskan makna Indonesia sebagai negara hukum dengan bahasa yang mudah dipahami. B. Mengidentifikasi sifat-sifat hukum di Indonesia seperti akomodatif, adaptif, dan progresif beserta contohnya. C. Memahami aspek-aspek yang mendasari hukum di Indonesia. D. Menumbuhkan sikap cinta tanah air melalui penghargaan terhadap sistem hukum Indonesia. Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang makna Indonesia sebagai negara hukum dengan subbab aspek-aspek yang mendasari. Tahukah kalian bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum loh? Artinya, semua orang harus taat pada aturan supaya kita bisa hidup aman, adil, dan sejahtera. Indonesia bukan negara hukum biasa loh teman-teman. Indonesia itu negara hukum dinamis. Artinya, hukumnya bisa menyesuaikan zaman supaya kehidupan masyarakat makin baik. Ada 3 sifat hukum di negara kita loh. Yang pertama yaitu akomodatif, artinya hukum mau mendengarkan kebutuhan rakyatnya. Contohnya, ada jalur khusus di trotoar untuk orang yang bersepeda. Aturan itu dibuat agar semua orang bisa berjalan dengan aman. Sifat yang kedua yaitu adaptif, yaitu hukum bisa berubah mengikuti perkembangan zamannya. Contohnya, sekarang banyak orang main media sosial, maka dibuat aturan supaya tidak boleh menghina orang di internet. Ini merupakan contoh hukum yang adaptif karena mampu mengikuti zamannya. Sifat yang ketiga yaitu progresif, artinya hukum selalu berusaha membuat masa depan lebih baik. Contohnya, ada aturan supaya kita menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, agar bumi tetap bersih dan sehat untuk anak cucu kita nantinya. Dengan hukum seperti ini, semua orang bisa merasa dilindungi, nyaman, dan semangat membangun Indonesia yang lebih maju. Makna Indonesia sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek penting yang mendasari sistem hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama yaitu hukum yang harus dipatuhi semua orang. Indonesia adalah negara hukum. Ini artinya setiap orang harus patuh pada aturan yang berlaku. Bukan hanya rakyat biasa, tapi juga pejabat, polisi, bahkan presiden pun harus mematuhi hukum. Tidak ada orang yang boleh melakukan sesuka hatinya. Hukum itu seperti pagar yang menjaga kita semua supaya dapat hidup bersama dengan aman dan tertib. Contohnya, jika ada lampu lalu lintas berwarna merah, semua kendaraan harus berhenti. Walaupun itu mobil menteri atau orang biasa, tetap harus patuh. Contoh yang kedua, jika ada seseorang yang mencuri, maka dia harus dihukum sesuai aturan, siapapun dia. Aspek yang kedua yaitu hukum berlaku sama untuk semua. Hukum di Indonesia dibuat untuk semua orang tanpa pilih-pilih. Artinya, kaya atau miskin, tua atau muda, semua sama di depan hukum. Tidak boleh ada orang yang diistimewakan hanya karena dia terkenal atau punya banyak uang.
semua aturan berlaku adil untuk seluruh warga negara. Contohnya, jika ada dua anak berkelahi di sekolah, keduanya harus mendapat teguran. Tidak peduli siapa yang anak pejabat atau siapa yang biasa saja. Contoh yang kedua yaitu, jika ada orang melanggar aturan lalu lintas, maka dia tetap harus membayar denda, meskipun dia kenalan polisi. Aspek yang ketiga yaitu hukum melindungi hak dan kebebasan. Hukum juga bertugas melindungi hak-hak semua orang. Hak itu adalah sesuatu yang memang menjadi milik kita, yang tidak boleh diambil atau diganggu orang lain. Misalnya, hak untuk hidup aman, hak untuk belajar, hak untuk berpendapat, dan hak untuk beribadah sesuai kepercayaan kita. Jika ada orang yang mengganggu hak orang lain, hukum akan melindungi dan membela orang yang haknya dirampas. Contoh yang pertama, setiap anak berhak untuk belajar di sekolah tanpa dibeda-bedakan. Contoh yang kedua, jika ada orang yang mengganggu temanmu yang sedang beribadah, hukum akan membela temanmu. Contoh yang terakhir, kamu punya hak untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas, asalkan dengan sopan. Aspek yang keempat yaitu hukum harus jelas dan pasti. Aturan hukum itu harus jelas, tidak boleh membingungkan. Setiap orang harus bisa memahami dengan mudah apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Kalau aturan hukum tidak jelas, nanti orang jadi bingung dan bisa saja bertindak salah tanpa sengaja. Hukum juga harus diterapkan secara sama di mana-mana, tidak berubah-ubah seenaknya. Contohnya, yang pertama, di sekolah ada peraturan harus memakai seragam setiap hari Senin sampai Sabtu. Semua murid tahu dan mengikuti aturan itu. Contoh yang kedua, di jalan raya, semua orang tahu kalau tanda dilarang parkir berarti tidak boleh parkir di sana. Aspek yang kelima yaitu hukum harus ditegakkan dengan adil. Hukum bukan hanya dibuat, tetapi juga harus dijalankan dengan benar. Kalau ada orang yang melanggar hukum, maka dia harus diproses dengan adil tanpa pilih kasih. Tidak boleh ada orang yang lolos dari hukuman hanya karena dia kenalan orang penting. Penegakan hukum harus dilakukan secara jujur, supaya semua orang merasa aman dan percaya kepada negara. Contoh yang pertama yaitu, jika ada murid yang menyontek, walaupun dia anak kepala sekolah, maka dia tetap harus dihukum sesuai dengan aturan sekolah. Contoh yang kedua, jika ada orang yang mengambil barang di toko tanpa membayar, maka dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aspek yang terakhir yaitu pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah adalah orang-orang yang dipilih untuk mengurus negara. Mereka diberikan kekuasaan oleh rakyat, tetapi kekuasaan itu tidak boleh dipakai sesuka hatinya. Pemerintah harus bekerja jujur, adil, dan sesuai dengan hukum. Jika ada pemerintah yang melanggar hukum, maka mereka juga harus bertanggung jawab. Mereka harus melayani rakyat dengan baik dan tidak boleh menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Contoh yang pertama, uang pajak yang dikumpulkan dari rakyat harus dipakai untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit, bukan untuk kepentingan pribadi. Contoh yang kedua, jika ada pejabat yang korupsi, maka dia bisa ditangkap dan dihukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum itu seperti pelindung yang membuat kita hidup lebih aman, adil, dan tertib. Semua orang tanpa terkecuali harus taat pada hukum. Dengan patuh pada hukum, kita ikut menjaga Indonesia tetap damai dan adil untuk semua orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.